Oke, kita lanjutin diskusi kita, ini baru di-record. Setuju kan, bahwa pentingnya menulis itu penting banget untuk kita punya. Ini siapa nih yang merasa bahwa bener juga ya dikatakan Kak Hilman, kayaknya gue harus bisa menulis nih, kalau nggak bisa menulis, ini gue sepil pengalaman gue S2 ya. Karena aku dari S1 tuh suka menulis ya, suka menulis. Di S2 saya itu ketika S2 di Malaysia, walaupun dekat di Malaysia itu, saya mungkin paling disayang sama dosen sama teman-teman saya lah, sama teman-teman saya. Kenapa? Karena gue tuh paling jago menulis. Kayak gue senang menulis, senang menulis. Karena gue tahu menulis is important dan padahal sebenarnya aslinya gue nggak bisa menulis. Maksudnya tuh kayak ada nggak yang kalian itu kalau nulis catatan kuliahnya tuh nggak bisa? Maksudnya tuh kayak saking nggak jagonya, saking nggak senangnya menulis. Ada nggak? Ada nggak? Yang buat Ada. menulis di catatan aja tuh nggak, di mata kuliah tulisannya kosong. It is me, aku. Nggak pernah saya nulis. Bahkan setiap saya ujian itu aja saya selalu minta catatan dari teman. Gue nggak suka nulis, guys. Gue nggak bisa menulis. Tapi kalau untuk menulis yang kayak keperluan ini, gue suka banget. Atau kayak, itu udah terpaksa ya. Di pengalaman saya S2, saya tuh sering banget ditraktir sama teman, sama ini. Karena saya tuh paling senang menulis. Saya paling senang menulis. Bahkan menurutku, karena kesukaan sama nulis itu, I get many things. I get many things ketika S2. Kayak kan biasanya kalau anak S2 ya, kalau anak S2 di luar negeri gitu kan, kita udah jadi kayak TKI gitu kan, udah jadi kayak TKI gitu kan, udah jadi kayak TKI. Terus kayak sering banget gue dapat traktiran. Menurutku bahkan ya, bisa tiap hari saya dapat traktiran hanya gara-gara gue senang menulis, jadi banyak teman-teman saya tuh belajar dari saya untuk menulis tesis atau menulis ini. Bahkan sampai sekarang ya, kalau saya kan memang ini. Nah, eee, jadi kalau misalnya teman-teman mau S2 tapi tidak bisa menulis, mungkin kalian harus pertanyakan lagi, apakah kalian layak jadi anak S2 atau enggak? Karena nanti kalian akan kesulitan. Bahkan I have many friends yang mereka tuh mungkin S2-nya kayak hampir nggak lulus gitu. Susah banget. Karena mereka dislike menulis. Padahal S2 itu banyak banget part yang harus menulis. You get the point? Setuju? Jadi mungkin dipertimbangkan lagi ya, kayak aku tuh nggak suka menulis, bagaimana aku mau S2? Masa saya mau S2 tapi nggak suka menulis ya kan? Kayak gitu. Kalau membaca udah pasti gitu. Tapi ini udah beda kelas lagi ya, dari membaca ke menulis. Gitu. Let's go ke topik selanjutnya. Nah, ini kalian masih semester berapa sebenarnya? Kalian masih semester berapa sekarang? Bisa spill kalian seberapa? 4, Kak. 6, 8, 8, 2. Ada yang SMA? Oh, oke, Aku good. SMK. SMA, oke. Gap year, oke. SMA, oke, good. SMK. Oke, yes. Oke, banyak ya, masih beragam ya. Sekarang, bagaimana sih kita bisa menumbuhkan karakter menulis? Kalau gue, as you know, saya menulis itu sebenarnya nggak senang menulis. Bahkan bahkan saya itu bisa dibilang tidak suka hal menulis. Bahkan saya tuh mungkin lebih ke pemikir sebenarnya, kayak lebih ke thinkers. Tapi untuk menulis itu sebenarnya saya nggak suka. Bahkan untuk nulis catatan aja, kuliah mungkin saya nggak jarang nyatet. Jadi setiap mau ujian ya udah gue harus pinjam catatan teman. SMA juga begitu. Bahkan dari dulu tuh saya sering berpikir bahwa menulis adalah sesuatu yang tidak mungkin gue bisa lakukan. Karena saking bad-nya nggak bisa nulisnya, saking nggak seneng juga untuk menulis gitu. Tapi kenapa saya menulis? Nah, kalau saya sendiri bisa spill bahwa gue menulis itu ya, kalau saya dulu tuh gue tuh pengen jalan-jalan kalau dulu. Alasan utama saya belajar menulis itu karena ketika perkuliahan saya pertama-tama itu mau jadi anak debat.
Jadi saya berpikir bahwa I want to be a debaters dan saya mencoba untuk ikut organisasi debat, bahkan bercoba untuk ini. Tapi ternyata I cannot be success there. Tapi akhirnya tuh gue pindah haluan jadi penulis. Heeh. Jadi kalau teman-teman seharusnya mungkin teman-teman yang lebih suka menulis, saya aja nih yang dulunya itu benar-benar anti banget nulis. Maka kalau misalnya kita bikin tugas sama teman berkelompok, ini cuma pemikirnya doang. Pakai teman-teman saya yang nulis. Saya nggak pernah, saking malesnya namanya nulis. Gue cuma menulis itu buat sesuatu yang kayak gue kejar kompetisi, berprestasi dan sebagainya. Let's go. Apa ini isinya? Lainnya. Jadi kita bagaimana kita melatih diri untuk menyukai menulis gitu kan? Bisa mulai dari ikut lomba, lomba esai, lomba kayak tulis ilmiah, lomba artikel, lomba menulis opini, kayak gitu. Kenapa? Ya karena kalau misalnya gue ikut lomba itu, gue bisa berprestasi, saya bisa dapat juara, saya bisa dapat uang, saya bisa dapat jalan-jalan kalau gitu. Ya kan? Kalau misalnya kalian menulis tapi tidak ada something yang bisa drive kalian untuk menulis itu, pasti mungkin akan kurang semangatnya. Bener nggak? Ya nggak. Coba kalau misalnya kalian cuma menulis, kayak menulis tugas, no. Orang aja tugas-tugas Indonesia rata-rata penilaiannya banyak dari hasil ujian kok. Ya nggak? Jadi pasti untuk alasan untuk belajar menulis yang benar-benar itu yang kurang. Nah, kalau saya ngelihatnya itu tadi kayak kalau gue belajar menulis, gue tahu gue bisa menang, gue bisa dapat uang, gue bisa melatih kemampuan berpikir saya dan sebagainya. Jadi mungkin teman-teman tuh pertama itu untuk melatih diri untuk yang semester 2, semester 4, semester 6, atau masa SMA. Kalian bisa belajar dulu menulis dari lomba esai, lomba kayak tulis ilmiah, nggak perlu langsung tinggi-tinggi dulu. Maksudnya tinggi-tinggi itu kayak jurnal atau ini. Coba dari yang sederhana dulu. Buktikan sama diri kalian bahwa kalian tuh bisa menulis dulu. Ya enggak? Kita mulai dari yang simpel dulu. Ya kan? Ya kan? Mulai dari simpel dulu ah. Belajar esai. Belajar menulis motivation letter sering-sering gitu kan. Sering-sering ikut ini gitu kan. Itu bisa melatih kalian untuk menulis. Menulis tentunya itu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Ya kenapa? Kalau kita menulis kita pasti membaca. Benar nggak? Ada nggak yang merasa menulis tapi nggak perlu membaca? Ada nggak yang perlu mau menulis tapi nggak perlu banyak membaca? Saya tiap hari ngingetin student, bahkan sebelum sebelum kelas ini aja tadi, saya telepon student saya untuk bilang, kamu nggak bisa temuin ide ini kalau kalian nggak membaca. You cannot find anything. Ya kan? Karena nggak mungkin bisa ini. Dan enaknya kalau kita belajar menulis, kita belajar esai atau KTI, kita tuh biasanya akan membaca berbagai topik. Berbagai topik. Jadi kalau misalnya kita berbaca berbagai topik, itu kita bisa ningkatin bahasa Inggris kita juga. Karena kalau apa ya? Karena kalau misalnya kalian belajar nih kan, kalau misalnya kalian bikin esai itu kan terkadang kita harus baca topik di luar bidang kita. Itu bikin kita membaca. Dan itu bagus kalau misalnya kalian mau tes TOEFL atau tes IELTS, you can learn from belajar ikut lomba esai atau lomba KTI atau motivation letter itu mungkin bisa ningkatin ini kalian kemampuan bahasa Inggris kalian juga. Ini sebenarnya good start ya untuk kita bisa menjadi penulis yang bagus. Kalau misalnya kalian memang punya high attention untuk menjadi kayak akademisi atau menjadi whatever sebenarnya whatever, karena menulis itu bisa melatih kemampuan kita untuk berpikir kritis untuk do something better than this. Tapi yang paling enak sih ya kalau kita menulis itu apalagi kalau kita sering juara itu nanti kita bisa jadi kesayangan dosen loh, kesayangan kampus loh. Ada nggak yang percaya kayak itu? Ada nggak? Atau ada yang nggak setuju? Itu kayak, ah nggak setuju ah gitu, kayak
walaupun sering ini, tapi ini. Tapi based on my experience ya, based on majority of students dan juga experience, not only me nih, bukan hanya gue yang ngalamin, tapi juga banyak juga orang lain. Kalau kita berprestasi, itu kita bisa jadi kesayangan kampus, kesayangan ini gitu. Bahkan jalan tol ya, kalau di kampus itu kayak mau urus apa apa aja, kalau anak-anak yang berprestasi udah dikenal sama sama orang itu pasti akan mudah banget, akan jadi kesayangan banget. Ya enggak? So, if you want to be, mungkin kalian bisa mencoba salah satu bidang untuk mengejar prestasi itu bisa lewat lomba. Lomba esai atau lomba karya tulis ilmiah. Kayak gitu. Nah, oke. Ini buat yang semester 6. Apa buat yang semester 6? Ini buat yang semester 6 ya. Salah satu tulisan yang paling diperlukan sebenarnya, maksudnya tuh kalau kalau buat juara lomba esai, juara lomba kayak tulis ilmiah, mungkin sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap, tidak sebesar pengaruhnya kalau misalnya kalian menulis jurnal. Jurnal, kata kuncinya jurnal. Jadi kalau misalnya kalian mau S1 di sini dan mau ngambil S2 di luar negeri atau mau dapat beasiswa, sebenarnya secara akademik hal yang paling mensupport kalian untuk bisa layak ke sana adalah kalian tuh harus bisa menulis jurnal. Bahkan sekarang anak S1 udah mulai ya, udah banyak kayak kampus sekarang gitu udah lulusin kalau misalnya kalau bisa udah publikasi jurnal, udah nggak perlu skripsian. Bener nggak? Pernah dengar nggak itu kayak gitu? Ada beberapa ya kampus-kampus itu. Jadi buat anak-anak SMA, mungkin kalau nggak mau bikin skripsi nanti bisa belajar nulis jurnal. Itu biasanya jurnal tuh lebih enak. Karena kalau misalnya skripsi itu, kalau skripsi itu dia sangat tergantung sama dosen ya. Kalau misalnya dosen nggak suka sama kalian itu kan berat. Tapi kalau di jurnal itu dia tuh lebih fair. Dia lebih fair. Dia kayak lebih lebih terukur lah kayak gitu ininya. Nah, kalau misalnya menulis skripsi, ada nggak yang udah lagi nyari semester 6 seharusnya semester 6 ya, udah mulai menulis skripsi. Hal pertama yang harus kalian tahu, gimana sih tulisan skripsi saya atau penelitian saya, atau mungkin buat PKM penelitian. Ada yang untuk mahasiswa PKM penelitian tuh ini. Yang pertama, metode penelitian kalian tuh harus terjustifikasi dari jurnal yang berkualitas. Dari jurnal yang berkualitas. Ada yang tahu nggak maksud jurnal berkualitas itu apa? Yang semester 8, semester 6, apa maksud jurnal berkualitas? Akreditasinya. Akreditasinya. Pernah dengar istilah Scopus? Pernah dengar istilah Scopus kalian? Pernah, Oke. Kak. Oke. Scopus, misalnya kalau misalnya uh, kita I will share my screen, ya. Oh no, bukan. Stop. Not like this. Nah. Kenapa begini? Bentar dulu ya. Sebenarnya untuk ngecek jurnal itu kalian bisa ke Scopus. Itu juga kalian bisa tahu listing dari jurnalnya, kayak apakah uh, dia Scopus or not. Scopus. Ini untuk mencari referensi yang dari Scopus ya. Ada Scopus. Tapi biasanya kalau saya sih dari jurnal tuh gampang ya. Biasanya kalau kalian mencari jurnal, biasanya aku sih jarang lewat Scopus, paling Google Scholar aja. Karena menurutku Google Scholar tuh semua jurnal bisa masuk, jadi lebih banyak ya, lebih gampang lah nyarinya. Yang dari berkualitas sampai nggak berkualitas juga bisa dapat. Misalnya saya mau nyari tentang COVID-19. Tentang COVID-19 2022. Nah, kalian
gampang ya kalau mau cari jurnal dia ke Google Scholar, mungkin anak-anak SMA yang belum tahu bisa ke sana. Nggak semua jurnal tuh bisa terpublikasi. Ya, nggak bisa semua jurnal tuh bisa terpublikasi. Misalnya jurnalnya nggak bisa terpublikasi, tidak bisa di-download, maksudnya tidak bisa di-download. Misalnya kayak, biasanya kalau 2000 belum terlisting ya, 2020. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang kayak ini ya, kayak sering banget tuh bisa di sini. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa download jurnal itu, kalian bisa ke Sci-Hub nanti. Sci-Hub namanya. Jadi kenapa Najwa Shihab itu pintar ya karena dia ada Sci-Hub. Nah, bisa kalian download di sini di Sci-Hub ini. Di Sci-Hub ini nanti tinggal kalian copy paste judul jurnal yang nggak bisa download itu gini. Karena jurnal tuh mahal, guys. Kalau misalnya kalian mau menggunakan cara yang normal, maksud cara yang ini, satu jurnal itu bisa harganya jutaan untuk kita bisa baca. Ratusan ribu, jadi ya kita nggak mampu lah ya buat bayar jurnal. Makanya buat bayar buku, makanya kita bisa menggunakan cara-cara licik. Itu bisa juga, kalian bisa ke Sci-Hub kayak gitu. Bisa ke Sci-Hub. Tapi kalau misalnya Kak, kenapa Juna di Google biasa nggak terlisting? Ya enggak. Kalian harus ke ini, kalian harus ke jurnal, kalian harus ke Scopus, kalian harus ke Google Scholar baru bisa ketemu langsung ke publikasi. Ini pertanyaan yang menarik ya. Apa perbedaan Scopus sama Sinta? Sama ya, sama-sama Scopus. Jadi akreditasi jurnal itu dia ada Web of Science, ada Scopus, ada Sinta dan sangat banyak. Yang paling tinggi kastanya apa? Tentunya Web of Science sama Scopus yang paling tinggi kastanya. Jadi eh, kalau jadi yang paling tinggi kasta dari akreditasi itu nah ini ada cerita, jadi ada Scopus sama Web of Science. Kak, kemarin pas aku mau upload jurnal disuruh bayar, Kak, mahal. Memang benar mahal. Mahal banget. Makanya kalian bisa menggunakan Sci-Hub ini untuk download. Kalau nggak bisa juga, kalian harus minta tolong sama orang-orang yang kuliah di luar negeri. Kalau saya misalnya, saya minta teman-teman saya yang kuliah di luar negeri, yang masih kuliah di luar, yang masih ya bukan pernah, yang masih kuliah di luar negeri, biasanya tuh mereka masih bisa download karena perpustakaannya masih terindeks. Nah, ada yang tahu nggak? Ternyata bayar di Scopus itu buat publikasi yang itu mahal banget. Bahkan bisa sampai 25 juta, 30 juta buat kita punya satu tulisan. Make sense nggak sih? What do you think? Mahal banget nggak sih? Ada kakak tingkat saya, dia ketika salah satu bagian dari disertasinya, dia bayar publikasinya tuh 25 juta buat satu tulisan. Sih? Tapi banyak pasti kalian nanya gitu, kayak, Kak, kenapa kita publikasi jurnal itu kita bayar? Udah kita yang capek penelitian, capek nulisnya, terus capek nulisnya, udah capek nulisnya, penelitiannya lama, biayanya mahal, udah belum tentu diterima, ditolaknya lama, revisinya berkali-kali, prosesnya lama. Tapi kenapa kok mahal banget untuk publikasi yang di top jurnal gitu? Itu politik, guys. Itu bisnis. Jadi kalau misalnya kalian tanya ke orang bisnis, mungkin model bisnisnya udah kayak begitu memang. Jadi kayak itu alasannya. Satu, model bisnis yang apa lagi ya? Maksud itu kan kadang semua orang tuh pengen publikasi di jurnal itu. Ibaratnya semakin banyak orang yang mau publikasi di satu jurnal, ya makin mahal jadinya. Ya kan, mahal banget kan kayak gitu. Tapi pikirannya adalah memang prestasi itu mahal, ya. Untuk berprestasi itu mahal.
Ada yang gratis? Ada. Bukan berarti jurnal itu nggak ada yang gratis, tapi levelnya, ya kan? Levelnya dulu. Nah, makanya kalau misalnya kalian teman-teman S1, ya nggak usah cari yang Scopus dulu. Ini dikit-dikit aku publikasi di Scopus. Ya bagaimana? Bayar SPP aja berapa masih protes, masa mau minta mau pengen publikasi di Scopus? Jangan mimpi dong, gitu kan? Gitu. Ya nggak? Bener nggak? Iya kan, bayar SPP-nya masih protes gitu, apalagi mau bayar di jurnal ya kan, kayak gitu. Bayar SPP-nya kita masih protes guys gitu. Bayar apa namanya? Bayar internet aja kita masih mikir-mikir gitu kan, gimana mau bayar jurnal yang mahal. Tentunya itu ada strateginya sih, kayak gitu. Ini pertanyaan banyak banget ya, padahal kalian cuma 68 orang, tapi kenapa pertanyaannya banyak banget nih? Why there are so many questions? Saya sampai lihatnya udah kayak, waduh, kok banyak banget nih pertanyaan gitu. Nah, kita bentar, kita lanjutin dulu. Kita lanjutin ke, oh ya ada Sinta ya. Kalau di dalam negeri biasanya dia standarnya Sinta. Kalau di Indonesia biasanya standarnya Sinta. Sinta Sinta itu bukan nama orang. Sinta itu singkatan dari Science and Technology Index. Jadi Sinta ini indexing untuk dalam negeri. Sinta itu dibagi satu, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Untuk Sinta 1 itu udah Scopus, berarti berbayar rata-rata. Enggak ada sebenarnya nggak berbayar di Scopus itu, tapi jarang cuy dan sulit kadang masuknya. Jadi kayak lebih baik kita, makanya lebih baik berbayar kejarnya. Ada Sinta namanya. Sinta ini buat akreditasi dalam negeri. Kalau misalnya kalian cari Sinta yang di 2, 3, 4, 5, 6 tuh banyak kok yang pakai masih gratis. Ada gratis. Bahkan today I will share you experience how you can get publication, how can you have your name in journal tapi nggak pakai bayar. Ya kan nggak pakai bayar. Terus pinter. Kita harus jadi orang pintar, makanya kita harus bisa biar nggak bayar-bayar banyak ya. Lanjut. Nah, kalau misalnya kalian nulis skripsi, tapi tulis apalagi research plan ya, apalagi kalau kalian mau S2 nih ya, mau S2, daftar beasiswa, tulis research plan. Tapi referensi dari research plan-nya itu jurnal ecek-ecek. Bukan Scopus Q1, Q2, atau Scopus Q4 deh. Kalian pakai masih metode penelitiannya nyontek dari mana? Nyontek dari skripsi kakak tingkat. Terus kalian ajukan ke daftar beasiswa. Ya bagaimana sih mau lolos gitu. Kalau mau excellent itu ya referensi buat research plan-nya nanti, rencana studinya ketika mau daftar beasiswa itu yang dari Scopus dong. Tenang, gue ngomong gini tuh bukan karena ini, gue udah lama, udah 1 tahun setengah nih jadi saya tukang bimbing orang beasiswa, dan masalahnya selalu sama. Masalahnya always the same. Ketika lulus plan, metodemu ambil dari mana? Skripsi kakak tingkat. Ya, bagaimana sih mau jadi excellent student gitu loh? Bagaimana ya kan? Kalau referensinya itu masih jelek gitu kan, masih pakai skripsi kayak tingkat metodologinya. Come on, no, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak begitu, geng. Makanya kalau misalnya nanti ini kalian, wah aku mau hari ini tanggal berapa, tanggal 2 Maret, kalian ikut webinar sama saya. Ketika kalian mau daftar beasiswa dan menulis rencana studi kalian, atau menulis rencana penelitian kalian, terus kalian pakai jurnal yang berkualitas, mungkin that's what I'm saying. Gitu. Jadi jangan ini ya gitu. Pakailah yang ini metodologi. Topik yang diangkat juga harus high dong. Harus pembahasannya tuh di jurnal-jurnal berkualitas. Ini gue julitin orang-orang juga ya. Kayak kalau misalnya kamu peneliti S2 nanti,
di tesis kamu ketika mau persiapan beasiswa, ini persiapan beasiswa luar negeri S2 ya. Kamu mengangkat topik apa? Mengangkat ini, Kak, gitu. Ketika kita cari di jurnal, topik itu ternyata dibahasnya di jurnal-jurnal ecek-ecek atau di cuma sekedar skripsi-skripsi doang. No, sorry adik-adik yang cakep, yang ganteng, yang cantik. Come on, you should be excellent. Open your mind. Kalau kalian mau excellent, kalian harus membahas sesuatu yang memang lagi hype dan hype-nya itu dibahas di jurnal-jurnal top di bidang kalian. You know what I mean? Harus sadar the importance of menulis, ya kan? Harus gitu. Ya, harapannya supaya kalian itu jangan melakukan kesalahan yang sama. I'm evaluating the mistake ya enggak? Saya mau telling you bahwa itu kesalahan yang ini, dan kadang mau ngasih tahu juga udah susah karena mereka udah semester atas, udah kayak kalau misalnya masih semester bawah kan banyak waktu belajar gitu. Tapi ketika udah semester atas udah bisa and they don't know it, ya kan? Karena begini prinsipnya. Kalau saya nih ya, jahat sih saya ya. Saya orangnya jahat banget. Tapi aku berharap orang belajar gitu. Kalau misalnya orang bilang kayak aku mau dapat beasiswa nih gitu. Kalau aku lihat CV-nya dan CV-nya tuh menurutku B aja, gue juga takut ngebimbingnya. Karena maksudnya tuh kayak bisa lolos kayak gitu. Ibaratnya gue yang ngebimbing itu udah yakin dia lolos gitu, kayak sedih juga kan, ya enggak? Atau mungkin maksudnya kalau misalkan kalian mau bimbingan atau mau nanya ke orang gitu, kira-kira aku bisa nggak lolos beasiswa ya? Kalau misalnya kalian kurang excellent atau ini kalian kurang, kayak dari kemampuan kalian kurang, atau mungkin kalian merasa insecure dengan teman-teman kalian, ya mungkin kalian harus sadar sadar gitu loh, kayak gue harus berubah nih gitu. CV yang biasa aja tuh gimana, Kak? Interesting pertanyaan. CV gimana? CV yang satu nggak ada prestasinya, nggak ada publikasi jurnalnya, nggak ada pengalaman organisasi yang mentereng, nggak ada pengalaman volunteer yang mentereng, nggak ada pengalaman ini, pengalaman itu. CV-nya isinya sampah. Maksudnya pengalaman yang kayak not so important. Kayak ibaratnya tuh kayak, nah, oke, you just common people, you just, ya nggak? Come on, ingat, catat di kepala kalian, remind this. Penerima beasiswa yang akan dibiayai oleh suatu negara atau negara, adalah orang-orang yang pastinya punya capabilities dan orang-orang yang pastinya tuh excellent, ya enggak? Nggak mungkin kan semua orang dikasih beasiswa, ya enggak? Ya kan? Nggak mungkin kan semua orang yang pengen beasiswa tuh bisa lulus beasiswa, benar nggak? Is it? Ya kan? Setuju nggak? Benar, Kak. Nggak mungkin semua orang yang pengen beasiswa itu dapat beasiswa, nggak mungkin. Karena nggak mungkin uangnya cukup. Tapi kan makanya dari situ kita harus lebih dari yang lain. Kita harus kejar apa yang bisa lebih dari yang lain. Gitu. Nah, kalau menurut saya, yang paling sulit dari lebih dari orang itu mungkin di prestasi. Kalau kalian prestasi itu bisa macam-macam ya, not only one thing. Banyak prestasi yang kita bisa kejar. Kalian bisa kerjakan menurut kalian. Gitu. Tapi kalau emang di akademik, memang secara akademik menulis olimpiade atau lomba desain apa dan sebagainya itu emang secara akademiknya di situ. Tapi coba deh saya pertanyakan, sebenarnya orang yang lolos beasiswa itu dia banyak kok yang biasa-biasa aja, yang mungkin dia nggak organisasinya nggak bagus, prestasinya juga nggak ada kayak gitu. Tapi mungkin itu emang nggak ada pilihan lain yang mau dilolosin. Tapi coba orang-orang berprestasi. Coba deh kalian cek, masa berprestasi di kampus-kampus itu, kalau mereka pada daftar beasiswa, berapa persen yang lebih lulus? Mungkin jauh lebih tinggi dibanding yang biasa-biasa aja. Setuju nggak? Setuju nggak? Orang yang punya
ini pengalaman saya lihat ya teman-teman saya atau yang ini tuh yang berprestasi itu, yang punya banyak prestasi itu rata-rata mereka lolos soalnya. Mungkin kalian belum tahu ya karena belum ya, mungkin belum banyak gitu. Tapi kalau ini ya gitu, it's okay. Jadi itu rata-rata lolos. Makanya ya kalian berprestasi lah ya, jangan males-males. Kita lanjut. Tips belajar menulis jurnal untuk anak satu. Nah, jadi gue kasih tips ya. I think it is the last matter juga. Yang pertama, swing your writing ability in your hard works. Is it? Kalian itu bisa loh nulis. Kalau kalian, tapi harus tunjukin dulu kemampuan kalian. Iya nggak? Banyak loh dosen-dosen di kampus kalian. Kalau kalian punya kemampuan menulis yang bagus, kalian pasti sering diajak buat nulis. Yang nanti biayanya mereka yang bayarin. Termasuk saya. Termasuk saya. Saya nggak diajak sama dosen, tapi diajak sama kakak tingkat jadi dosen. Saya tuh sebenarnya nggak interest untuk menulis jurnal ya, karena itu nggak tahu ya tujuan saya apa gitu untuk menulis jurnal. Kayak I still confused. Tapi saya punya nulis. Saya tuh kalau saya nulis jurnal, walaupun bayar kayak kemarin ada satu jurnal yang ada nama saya juga di sana, itu biayanya puluhan juta. Gue dapat gratis. Ya karena gue pintar. Ya maksudnya tuh karena gue punya orang yang mau bayar buat karena gue punya kemampuan menulis gitu. Dan saya sebagian besar publikasi yang saya punya itu rata-rata gue nggak mau bayar dan gue malas gitu. Tapi saya punya ada publikasi karena saya ditarik sama orang karena gue punya kemampuan. Jadi ketika ini gue bisa gratis gitu. Dan banyak peluang itu banyak banget dosen-dosen yang mau banget kalau kalian jadi anak-anak yang pintar menulis, yang ini menulis, saya yakin kalian bisa punya publikasi jurnal cuma mengandalkan kemampuan kalian. Bahkan mungkin jangankan jurnal yang jelek, Scopus juga bisa. Nanti yang bayar siapa? Dosen kalian. Gimana? Gimana adik-adik yang ini? Pengen kayak begitu, gitu kan? Nah, kalau kalian udah menulis jurnal, kalau kalian sudah punya jurnal, udah banyak publikasi, gampang buat lolos beasiswa. Kalau udah berprestasi tuh, kayak mau beasiswa tuh agak lebih gampang. Kayak enggak, ya sulit juga, tapi maksudnya tuh kayak, tapi kelihatannya lebih mulus daripada yang tidak punya prestasi. For sure, beda banget. Nah, kalau misalnya kalian mau punya publikasi jurnal atau ini, tunjukkan dulu sama dosen kalian atau sama ini kalian bahwa kalian itu pintar menulis. Aku yakin akan banyak dosen yang mungkin berebut pengen, ya aku pengen jadi dosen pembimbing skripsinya ini dong. Itu pasti banyak yang mau. Bahkan pasti banyak dosen yang kayak aku bayarin ini, bahkan mungkin kalian akan sering ditraktir. Saya aja sering ditraktir sama dosen. Kalau misalnya ada ini dosen yang bayarin. Ya karena gue pinter. Maksudnya kayak kan suka menulis. Dan menulis itu adalah salah satu hal yang paling diperlukan dalam dunia, salah satu yang paling dipentingkan dunia akademik ya. Karena kita bisa berkolaborasi. Nah, terus kalau menulis itu kita juga, tapi kalau misalnya kalian itu menulis buat motivation letter aja kesulitan, bahkan menulis esai buat lomba aja sebulan nggak selesai gitu. Gimana menulis jurnal? Is it? Ya nggak? Come on. Jadi kalian harus, oke, berarti sekarang kalau saya mau jadi anak kesayangan dosen kampus, saya harus jaga menulis satu-satunya. Dan menulis itu ada satu hal yang bisa dipelajari. Ya, maksudnya itu bukan berarti kayak menulis itu tinggal kayak banyak manfaat. Ya jadi misalnya kayak dan banyak banget saya lihat mungkin ada yang jadi asdos, asisten dosen untuk menulis ya ini itu kan tapi kalian harus menunjukkan dulu kemampuan kalian ya enggak?
So come on, mulai sekarang gue mau jadi juara ini supaya ini. Oh itu ada yang bilang dosennya cuma nyuruh tapi ini kamu salah pilih dosen. Putri, kamu salah pilih dosen. Ganti dosennya, jangan mau yang kayak gitu. Oke, ya itu ya. Jadi jangan salah pilih dosen juga. Jangan jangan pilih dosen yang pelit. Kalau dosen yang baik dong, yang mau bayarin. Gitu. Masa dia udah jadi dosen, dia yang masuk namanya, dia enggak. Nah, di menulis jurnal sebenarnya triknya begini. Biasanya kalau ada jurnal itu kita perlu punya banyak kenalan, banyak network. Di dalam publikasi jurnal itu juga ada sistem orang dalam. Ada orang dalam. Percaya nggak? Seriously. Kalau banyak orang dalamnya tuh publikasi jurnal bisa lancar. Serius. Makanya, tapi untuk nulis itu kita nggak bisa sendiri ya. Nggak bisa sendiri. You should be, kalian harus bisa kerjasama dengan dosen gitu. Kalian harus bisa kerjasama dengan apa ya, dengan yang lain supaya kalian itu bisa ini. Biasanya kalau nulis jurnal, misalnya kayak nulis jurnal itu kita bisa sama teman-teman, kita bisa sharing. Kayak misalnya sharing itu kayak kita bisa bekerja sama. Nggak boleh pelit, nggak boleh pelit. Kalau kalian kerja dalam nulis jurnal, tapi kalian cuma mau kerja sendiri atau nggak punya network, kalian nggak akan pernah sukses. You cannot be a success person. Jadi kalian bisa nih, ini ada aku baca namanya ada Alpi. Alpi, kalau kamu bisa nulis jurnal, kamu nulis jurnal satu, kamu ajakin namanya Firan, ajakin namanya Christian di tulisan kamu, nanti punya satu prestasi. Coba nih. Misalnya kalian punya bestie, 5 sahabat yang kalian berlima tuh pengen dapat beasiswa. Tapi di bestie kalian kalian tugasnya satu orang ngerjain satu paper, satu jurnal, menulis satu jurnal. Tapi setiap publikasi nama berlima masuk, ya kan? Misalnya Nisa nulis satu, Alda nulis satu, ini nulis satu, semua nulis. Nanti ketika semua publikasi, kalian dapat 5 publikasi. Coba kalau 2 dapat 10 publikasi. Ya enggak? Itu cara liciknya. Sebenarnya berprestasi itu gampang kalau kalian tuh pinter gitu loh. Ya enggak? Coba misalnya nulis mau berprestasi gampang. Pasti ada semester 8 atau udah lulus gitu kan. Udah lulus gitu nih kayak udah lulus nggak bisa berprestasi kau gitu. Liar, bohong gitu. Nggak mau usaha doang sebenarnya. Atau nggak tahu caranya doang. Atau mungkin kalian tidak belajar dari orang yang kurang tepat. Coba kalian caranya begini. Satu orang nulis jurnal. Ada berlima, 5 orang. Berlima. Nulis jurnal. Sama-sama. Nanti nulisnya, selalu tulis masukin nama semua. Ya kalian jangan mikir, jangan sombong-sombong dulu dong, gengsi. Yang penting ada publikasi dulu lah, ada yang tulis di CV. Diana, ya. Diana nggak apa-apa. Yang penting ada Google Scholar, ada prestasi dulu, ada tulisan di CV kalian ada prestasi, punya publikasi. Jangan sombong dulu, jangan mau pertama aku mau nulis biar dari penulis pertama. Sombong sekali. Nggak apa-apa lah jadi tulis kedua, ketiga, penting ada nama dulu. Gitu. Ya nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Ya? Setuju, Kak. Nggak apa-apa daripada nggak ada prestasi, ya nggak? Nah, padahal kalau misalnya kalian itu punya prestasi jurnal nih, pasti kalau bisa kalian daftar beasiswa pasti akan lebih excellent dari yang lain. Karena kalian punya publikasi. Gitu. Nggak apa-apa jadi second author dulu. Kita belajar atau nggak apa-apa ada publikasinya yang jelek-jelek dulu. Yang penting ada prestasi dulu lah, biar pede. Kalau daftar beasiswa itu, gue pede nih gitu. Karena gue udah punya prestasi gitu. Saya udah punya banyak publikasi di jurnal gitu. Ya nggak? Caranya ya udah cari yang ya udah. Yang penting publikasi dulu.
Oke, setuju ya? Jangan terlalu mikir overthinking dulu. Jangan terlalu kebanyakan kayak aku mau berprestasi yang tinggi-tinggi. Semua harus start from the simple things. Ya enggak? Banyak aku lihat kayak dia bilang, misalnya yang SMA nih, yang SMA gitu kayak, Kak, kalau aku belajar nulis, aku mau langsung jadi juara Kops. Kenapa juara Kopsi? Karena kalau nanti dapat juara Kopsi bisa buat daftar episode 1 di luar negeri. Gitu. Tapi langsung nyoba di situ. Ya cobalah lomba lain dulu, ya kan berprestasi di lomba lain, ya kan, supaya punya pengalaman dulu, nanti biar makin ke sana gitu. Sama juga dengan kalian, jangan fokus dulu lah, coba dari yang biasa-biasa dulu, penting punya prestasi dulu, penting punya publikasi dulu gitu. Atau berprestasi, carilah jangan yang langsung tinggi-tinggi gitu. Berprestasi mungkin dari level yang dari tingkat tingkat fakultas dulu, tingkat universitas dulu, nanti ke tingkat nasional, tingkat internasional, ya kan? Jangan terlalu sombong lah jadi orang. Oke, okay? Ya, di remember. Saran dari gue. Nah, ada satu skill juga yang diperlukan. Kalau misalnya kalian menulis ini, kalian juga bisa bangun koneksi dengan penulis-penulis dari luar negeri. Oh, misalnya nih, bahkan ada kemarin student saya kayak, Kak, aku pengen DS2-nya di Harvard. Gimana caranya, Kak ya? Oke, kalau kamu belajar nulis jurnal, kamu cari penelitian dosen-dosen di Harvard tuh kayak gimana. Nanti, ketika kamu menulis, kamu bisa nulis bareng sama mereka. Kalau tulisan kalian bagus, kalian bisa nulis bareng sama mereka. Bangga dong tulisan kalian setara dengan dosen-dosen dari universitas di luar negeri. It will be good nggak? Keren nggak kira-kira? Nanti ketika presentasi beasiswa, kenapa kamu layak dapat beasiswa? Saya punya jurnal bareng dosen Harvard. Why not? It is very possible. Atau saya menulis dengan penulis dari Turki, dari ini. Coba, misalnya kalian mikir kayak, oh aku mau nulis jurnal karena gue pengen S2 di mana, di Turki misalnya. Nanti besok-besok gue mau kolaborasi menulisnya sama penulis-penulis dari Turki gitu kan. Very easy to do so. Tapi harus jago menulis. Ya gak? Kalian pengen nggak punya nama sebanding dengan penulis-penulis dari luar negeri ini? Pengen? Saya menulis. Oke? Oke, itu aja dari saya buat hari ini. Itu aja dari saya. Sekarang kita masuk ke Q&A. Pertanyaan, silakan. Mau nanya apa? Kalian bisa tulis ulang ya pertanyaannya, gue nggak mau. Nah, untuk mencari jurnal buatan beliau yang dari luar negeri itu ada di mana, Kak? Pertama kalian harus cari tahu, Putri. Pertama kalian harus cari tahu ininya. Misalnya ini siapa nih? Kita cari ya, kita contoh ya. Kita contoh dulu gitu. Kalian pengen kuliah di mana? Kalian pengen kuliah di mana loh? Ada yang pengen kuliah di mana? Sebutlah tinggi-tinggi yang Harvard gitu. Jangan jurusan apa? Ih, Turki mah terlalu rendah. Tinggian dong. MIT, ya aku suka MIT. Jurusan apa, Pia? Kamu dari jurusan apa? Pia dari jurusan apa? Pia, kamu jurusan apa? Oh, biologi. Oke. Pertama, kalian pergi ke biologi. Kenapa ini muncul ini? I didn't promote this. Sorry. Supaya kalian ngerjain skripsi itu setara loh dengan penelitian dosen yang di MIT misalnya, ya kan? Oke. Biologi MIT. Biologi MIT. Oke, kita pergi ke biologi MIT. Go. MIT Department of Biology. Oke, kita cari Departemen MIT Department of Biology. Nah, ini ada fakultinya, udah jelas ya, jadi enak gampang, lucu. Ini ada area of research, kamu kira-kira mau ke apa? Anggaplah satu ya, computational biology. Oke. Computational biology.
MIT Biology. Oke, ada David Balco. Fakultas Sekolah David Balco. Ada satu dosennya namanya David Balco. Ada fakulti itu artinya di luar negeri itu dosen ya, adik-adik ya. Ya, dosen artinya fakulti. Mungkin ada soalnya fakulti itu hanya dosen. Jadi tidak selamanya jadi fakultas, tapi bisa jadi dosen. Jadi kalau misalnya kalian baca fakulti, itu jadi dosen. Oke, dosen. Itu kalian bisa ke Google Scholar atau bisa ke Scopus juga bisa, atau ke website juga bisa. Aku pakai Google Scholar aja ya. Aku pakai Google Scholar aja. David Bartol, MIT. Ini dia. David Bartol, MIT. David Bartol, MIT. Kalian bisa lihat apa-apa nama penelitian dia, micro DNA genomic diagnosis function. Tuh. Kalian cari penelitian dia yang terbaru-baru lah ya, jangan yang layak-layak lalu ya. Jangan yang lama-lama banget lah ya. Kita cari penelitian how to scroll it down. Coba lihat. Iya, bisa. Gini. Kita lihat penelitian terbaru dari dosen ini. MicroRNA compensation. Oh, dia microRNA. Compensatory pairing of course through to binding mode kayak gitu. Ya, kalau misalnya kalian bikin research plan, bacalah referensi dari dosen, tulisan-tulisan dosen MIT, ya kan. Terus kan baca nih penelitian-penelitian dia, kalian tahu, kalian bikin skripsi kayak gitu. Ketika nanti mau publikasi skripsi, ajaklah tuh si dosen dari MIT itu buat kerjasama, email dia. Ada emailnya di sini juga, ada emailnya di tulisannya, ya kan. Ada emailnya dia. Mana? Ini kita lihat ya, ada emailnya. Email dia, siapa tadi Via ya? Email dia. Dia kan ngerjainnya mikro RNA ya. Mungkin yang terlalu sulit lah ya. Kita mana download jurnalnya ya ini ya. Why do ini accepted manuscript? I think I can get it directly. Coba aku cari yang lebih mudah. Dapat ya, malas ke situ. Jadi soalnya publikasinya si dosen ini dari tahun ini ya. Kita ke share. Kita ke share. Melakukan sipil gitu. Kenapa tidak muncul? Saya Dan you guys know, kalau misalnya kalian mau memilih suatu kampus, daftar di suatu kampus untuk S2, kalian harus cari tahu dulu dosen-dosennya siapa, penelitiannya apa aja. Itu akan memudahkan kalian kelihatan bahwa kalian itu pernah mencari. Nah, itu kalian cari, nanti kalian dulu jurnalnya pelajarin apa penelitian dia, nanti kamu bisa kayak gitu. So, you can do it. Dan itu juga berlaku untuk jurusan lain kayak ini. Kalian cari tahu dosennya siapa, dan kalian bisa cari penelitian-penelitiannya, pelajarin. Nanti skripsi kalian mungkin tentang area-area tentang dia. So, it will be good for you. Gitu. Oke? Udah ya. Jadi, ya kalian bisa ini. Berarti kan kalau sekarang tapi kalian tuh bisa cari nama dosennya, kalian cari di Google Scholar gitu. Oke, kayak gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa? Pertanyaan selanjutnya. Essay bisa dilampirkan ke CV dan penting untuk melamar kerja nggak? Tergantung pekerjaannya juga, tergantung pekerjaannya ya. Tapi maksudnya tuh kalian misalnya jadi juara lomba esai, tapi kalian melamarnya pekerjaan apa? Pasti itu tergantung. Tergantung sih kayak ini. Jadi nggak semua ininya itu nggak semua prestasi atau itu akan bermanfaat ya buat apply something kayak gitu. Oke, jadi itu harus kalian perhatikan. Kalau misalnya sih, ada pertanyaan lagi, kalian boleh, you guys, kalian boleh ini, apa namanya, boleh type ulang pertanyaannya, saya bingung kalau nggak lihat lagi. Kak, bagaimana menentukan topik yang hype, Kak? Itu saya bilang, topik yang bagus itu biasanya bahasanya tuh di mana? Kamu Makfira semester berapa? Semester berapa, Makfira?
Semester 4. Jurusan? Jurusan apa? Ekonomi. Oke, ekonomi. How to define? Coba cari ya topik-topik yang menarik di bidang ekonomi. Ekonomi. Screen. Screen-nya kelihatan. Nanti kasih tahu ya kalau misalnya slide-nya lagi not good, tidak muncul. Apa apa ini saya muncul di Google Scholar slide-nya? Angkat tangan supaya aku tahu benar sampai di sini. Oke, kita lagi mau bantu ini. Sekarang kelihatan nggak? Oke. Nah, kita mau tahu bidang ekonomi. Ya, bidang ekonominya marketing rasanya. Marketing research. Nah, kalau misalnya mau cari yang hype, kalian bisa sebenarnya langsung ke meta analysis marketing. Marketing strategi determinants misalnya ini ya, determinants. Nah, kalau kalian tulis ini meta analisis marketing strategi determinant, itu jurnal kata kali pertama aja itu jurnal-jurnal itu dibahas di tahun 2004, 1990, 93, 2007. Berarti kurang hype ya. Kurang hype. Meta analisis meta marketing using internet, using artificial intelligence. Dari sini aja itu udah kelihatan tuh artificial intelligence gitu no marketing meta analysis marketing customer. Nah, ini better nih, marketing consumer. Kalian lihat, kalau misalnya jurnal-jurnalnya itu dibahas di referensi kalian sih sebenarnya. Kalau misalnya referensi kan itu dari Elsevier, dari Springer, itu udah bagus. Dan lihat tahunnya juga. Tuh, Consumer Impact on Pro Nutrition Labeling analisis tadi. Itu kan tentunya di Springer 2020, 2020, 2020. Itu artinya topiknya hype. Karena dibahasnya juga di jurnal berkualitas. Gitu. You get it? Ngerti Mbak Vira? Jadi kalau misalnya kamu mau cari judul skripsi atau mau bikin PKM penelitian, tapi kalau referensi kalian sekali klik aja tentang ini udah muncul di jurnal-jurnal bagus, it means itu adalah signs bahwa topiknya bagus. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau lomba gitu kita harus teliti sendiri juga. Oh, enggak. Cuma ide doang, Diana. Makanya student-student saya bisa bikin esai semalam. Tapi itu yang udah senior ya, maksudnya udah belajarnya udah lama. Kalau yang baru-baru biasanya masih lama ya. Kalau student-student saya yang udah lama, itu biasanya saya suruhnya bikin esai itu semalam. Jadi kayak, besok ini lombanya mau selesai, udah hari ini 2 hari jadi. It's okay, itu dipelajarin sih Diana ya. Bahkan bukan hanya mahasiswa, bahkan ada S1 pun, kayak kemarin student saya, dia bikin tulisan tentang helm buat helm proyek, tapi helm proyeknya tuh udah berbasis artificial intelligence. Jadi kayak dia tuh udah kemampuannya tinggi helm itu. Dia bisa deteksi bahaya, dia bisa deteksi berbagai macam gitu. Itu dia nulisnya cuma 2 hari. Jadi anaknya SMA kelas 11. Tapi itu dia udah belajar udah 2 bulan setengah. Jadi udah beberapa kali nulis, jadi kayak udah mulai pengalaman gitu menulisnya udah ada prestasi juga. Jadi kayak gitu. Jadi kalau untuk nulis esai itu cuma ide doang. Kadang kalau karya tulis ilmiah kadang ada mix ya. Makanya agak berat, enakan esai. Kalau esai itu lebih cepat jadinya, bisa nyontek juga. Maksudnya tuh eh, bisa ide-ide aja, nggak perlu terlalu ribet. Oke, itu. Ada pertanyaan selanjutnya? Kak, oke, bentar.
Aku nggak Kak, 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 kalau ikut lomba essay harus sesuai jurusan di kuliah. Saya sih nggak nyaranin ya, bebas mau nulis apa aja, mau juara di apa aja. Nanti kalau esai kan prestasinya kita lihat ya untuk menunjukkan kita competitiveness kita. Coba deh kalau kalian misalnya nulis. Coba deh kalau kalian misalnya mau daftar beasiswa atau mau bekerja. Pasti mereka tuh senang orang yang kompetitifnya tinggi. Benar nggak? Kompetitif tinggi as well mereka bisa bekerja sama. Ya nggak? Setuju nggak kalau misalnya kejar beasiswa atau bahkan bekerja, mereka senang mencari orang yang bisa bekerja di dalam bawah tekanan, bisa berprestasi. Dengan kalian menunjukkan kalian punya prestasi itu udah nggak perlu ditanyakan, ya nggak perlu mereka nanya banyak-banyak. Ya salah satunya kami bisa berprestasi lewat lomba esai, lomba KTI, gitu. Ya, untuk menunjukkan kalian orangnya tuh bisa ini. Oke, Kak, apa Undip yang di bawah naungan Kemenak bisa daftar beasiswa kayak Leiden dan Osaka University gitu? Soalnya ada yang bilang nggak bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Bisa. LPDP itu kerjasamanya di bawah Kemenak, malah. Seingat saya LPDP itu dia kerjasama antara LPDP contoh, karena biasanya kalau ke Leiden sama Osaka ini salah satu beasiswanya tuh dari LPDP kan. Bisa. Nggak ada masalah mau mau lulusan Kemenak mau lulusan kampus Kemendikbud, nggak masalah. Asal kalian prestasinya, kemampuannya tuh ya bersaing dengan mereka. Ya maksudnya tuh pastikan kalau kalian itu daftar beasiswa atau ini, pasti tulisan kalian ada yang bilang kayak kalian tuh pekerja keras, kalian tuh punya ambition yang tinggi. Bener nggak? Pasti kan? Pasti nggak? Pasti kan? Kalian selalu bilang bahwa kalau kalian akan menulis untuk beasiswa, pasti kalian alasan kalian kenapa kalian pasti orangnya pekerja keras orangnya. Buktinya apa? Nah, salah satu untuk bisa membuktikan kalian itu lebih dari yang lain, pekerja keras ini, kalian bisa berprestasi dulu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kak, bisa nggak orang yang sudah dapat beasiswa tapi mau tetap mengambil beasiswa by writing? Sebenarnya writing itu maksudnya kayak semua beasiswa pasti daftar lewat writing ya. Semua beasiswa itu kan ada aturannya. Ada beasiswa yang tidak boleh double. So you can take it. Maksudnya kayak ada beasiswa yang kayak nggak bisa diambil kalau misalnya lo udah ada banyak beasiswa yang kayak dia syaratnya tidak boleh dapat beasiswa yang lain, jadi nggak bisa sih. Jadi harus satu beasiswa. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi nggak bisa ya? Nggak juga sih, Priscilla. Essay itu harus ide baru berdasarkan premis jurnal Ines Scopus gitu ya? Sebenarnya nggak sampai segitunya sih. Kalau essay itu masih lah bisa bawa-bawa juga nggak apa-apa. Ya tapi idenya harus bagus gitu. Kalau jurnal baru, gitu. Kalau ini nggak apa-apa. Wah, nggak apa-apa sih. Aku S1 jurusan bahasa Inggris, dosenku sering buat ke negara yang emang bahasa Inggris, tapi S2 mau ke Turki. Aneh nggak sih? Kangen banget kalau ke sana. Ya, as long as you have strong reason why do you want to study there. Terus berarti kalau ke sana harus pakai beasiswa Turki Bachelorette ya, Putri ya? Ya kan? Kalau LPDP nggak bisa. Soalnya kampus Turki nggak terlalu bagus soalnya kualitas rankingnya. Jadi LPDP nggak ada yang ke sana. Ya why not? Kenapa? Cuma seingatku nggak ada jurusan TESOL. Jadi jurusan bahasa Inggris kuliah ke Turki, ya why not? Cuma aku nggak tahu apakah ada jurusan TESOL atau enggak. Itu kan bisa ngambil ke situ. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya mau kuliah ke sana. Ya tapi kalau ambil YTB kayak ini harus ini. Aku kemarin itu sempat baca salah satu tulisan motivation letter orang yang lolos YTB, emang prestasinya tinggi juga ya. Dan aku sadar bahwa semakin apa ya, kalian kalau mau beasiswa apapun kayaknya memang prestasi is very important ya. Jadi walaupun YTB. Oke, ada pertanyaan lain? Ini bener nih, S2 di bahasa Inggris jurusannya nggak sunat. Bahasa Inggris, Malaysia bahasa Inggris. Tapi ada juga bahasa Indonesia. Tapi juga ada bahasa Melayu. Oke. Ada pertanyaan lagi?
Yang lain? Why not? Ya sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi kalian jurusan apa aja terus mau kemana tuh boleh. Tapi the most important thing that ya alasannya apa. Sama ya sebenarnya yang paling menentukan tuh bisa lolos beasiswanya tuh enggak gitu. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak Alda ya kan? Bisa lolos beasiswanya tuh enggak ya kan? Kalau walaupun pengen ke Turki, tapi kalau nggak lolos beasiswanya ya gimana caranya? Kalian pakai biaya sendiri dong, gitu ya. Kalau belajar esai, berapa lama jagonya? Tergantung orangnya sih. Tapi kalau sebenarnya belajar esai terbentar ya. Ya tergantung orangnya juga, Priscil ya. Kalau ada yang cepat, ada yang tapi kalau yang rajin-rajin cepat sih. Bisa. Kak, aku pernah nebetin jurnal di Universitas X satu volume itu ada berapa orang. Terus pas aku cari Google Scholar, ada beberapa orang masuk ke Google Scholar. Sedangkan punyaku kok nggak masuk. Kenapa ya, Kak? Kak pernah nggak keunggah Gus? I don't know masalahnya apa. Mungkin kayak belum namanya ini atau ininya mungkin kali ya. Iya ya. Mungkin di ininya kayak gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya mau cari jurnal pakai apapun bebas sih. It's okay mau pakai Paris, pakai ini is okay. Why not? Selama jurnalnya itu dia bagus. Apa perbedaannya satu kok banyak. You can read it. Oke, sampai di sini teman-teman udah yakin nggak kalau menulis itu sangat penting? Ya semoga yakin ya. Oh iya, saya mau promosi dikit ya. Ini, saya juga memiliki apa ya? Sekarang ini saya memiliki kelas menulis. Kelas menulis. Jadi kita punya writing membership atau you can get it from ini. Sebenarnya aku tuh awal idenya punya lembaga ini ya, punya ini. Awalnya saya berpikir bahwa kayak banyak orang yang pengen dapat beasiswa, tapi mereka tuh kapabilitasnya belum bagus. Banyak orang yang kayak pengen beasiswa, tapi mereka itu jarang banget orang yang memperdulikan kayak kalau kamu mendaftar beasiswa, kamu harus bangun dulu dirimu jadi orang yang layak mendapat beasiswa. Yang ibaratnya tuh orang yang layak dapat beasiswa itu maksudnya adalah in general ya, kayak banyak orang yang dapat beasiswa itu banyak yang ininya tinggi dan rata-rata yang prestasinya tinggi atau ini tuh dia bagus. Makanya tuh gue tuh selalu berpikir bahwa gue bantu kalian untuk berprestasi atau untuk lebih ready untuk jadi mahasiswa master dengan kemampuan menulis, but you have to join the tapi itu yang makanya saya buat program-program apa ya, program bimbingan kayak gitu. Karena terkadang kalau kita misalnya bimbingan di dosen, not everyone can ini ya, dan terkadang kalau ada banyak orang beruntung bisa dibimbing enak sama dosennya, tapi terkadang juga dosen itu kadang mereka nggak bisa ngebantu semua student ya. Jadi kalau misalnya kalian unlucky to get the bimbingan from dosen, mungkin kalian bisa nyari ini. Mungkin do you think that it is expensive? It's okay. Bahkan saya selalu berpikir bahwa kelas gue memang mahal ya, untuk belajar menulis saja cukup mahal gitu. Tapi gue pikir kalian berprestasi satu kali aja tuh uangnya bisa balik dan benefit long term-nya tuh banyak banget ya kayak gitu. Kelas saya udah 6 bulan tapi it is like udah udah mau 90 prestasi dan udah ada 40-an student yang berprestasi melalui tulisan dan mostly mereka belajar dari nol untuk menulis. Dan ya, I also proud of myself bisa ngebimbing orang untuk cepat berprestasi supaya supaya mereka kalau daftar beasiswa tuh bisa bagus gitu, kayak ketika daftar beasiswa tuh dia bisa lebih dari yang lain karena mereka tuh udah berprestasi. Oke, kita ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya mulai boleh ya. Ini soalnya lagi promosi. Ini lagi promosi. Kak mau nanya, Kak pernah besok untuk seminggu yang saya di club itu banyak benefitnya. Sebenarnya gini Ribas ya, study club itu dibagi jadi dua, ada writing membership sama ada English membership. Itu sama sebenarnya. Jadi
kalau untuk bimbingan beasiswa, bimbingan menulis itu dia sama antara writing membership sama aja study club. Nah, sebenarnya untuk bimbingannya itu sekarang kita udah nggak ada meetings. Maksudnya tuh kita udah meetingnya one by one. Jadi kayak konsultasi satu-satu. Jadi kalau kita kayak bimbingan skripsi sekarang untuk menulis, kayak satu-satu. Gitu. Jadi kayak misalnya Ribas konsultasi sendiri, nanti Restika sendiri gitu. Jadi kita nggak ada yang ini. Halo Terus Kak. apakah bimbingan menulis itu struktur atau gimana Kak Aimin? Apakah ada tugasmu itu gimana? Tetap saya terpacu. Biasanya sih di lomba Ribas ya, lomba. Jadi saya biasanya tuh kayak untuk mendorong menulis adalah ikut lomba. Jadi kejar di lombanya. Jadi kalau misalnya kejar lomba yang ini, nah itu lebih ini. Ya enaknya kalau jadi student, saya kan banyak student lain ya, jadi banyak saingan, banyak ini, dan bisa belajar dari tulisan-tulisan terbaru yang juara. So it is good. Oke. Pembimbingnya ada yang sabar banget nggak Kak buat bimbing autis communication disorder? Saya kurang tahu sih Diana, what kind of disorder you have. Tapi sejauh ini kalau saya, karena saya bimbing saya ya, jadi sejauh ini kalau studentnya semangat, I am okay with that. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Mau nanya langsung bisa Kak? Boleh apa? Maksudnya? Ribas ini Kak. Ya. Mau elaborasi lagi pertanyaan yang tadi. Apa? Is it my voice clear? Yes, clear. Oke. Kan tadi dijelasin ada tentang writing sama kelas kan. Apakah ini masuk di bagian YI study club or writing membership? Akan kalau untuk writing tadi kan dibahas tentang bimbingan beasiswa, kompetisi, motivation letter, dan lomba KPI, maaf. Ya, semua yang include di writing membership itu include di ISC juga. Terus yang kedua Kak, yang kan ada kelas lain yang kelas English. Untuk IELTS kelasnya ini apakah dia terstruktur kayak kursusan-kursusan yang kayak biasa, misal untuk kelas IELTS hari Senin sampai Jumat ada itu padat. Ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Live score-nya segala macam. Ada jadwalnya, cuma mungkin nggak yang se-rigid kursusan ini ya. Karena sebenarnya ini ditargetin pesertanya tuh adalah anak kuliahan atau mahasiswa, anak kuliahan atau orang kerja. Jadi kayak, tapi kelas IELTS itu 5 kali seminggu, kelas TOEFL 6 kali seminggu. Kalau misal case-nya, ketika kita cuma mau fokus aja, apakah ada perbedaan harga or enggak ada? If I pay kita paketan sistemnya. So whatever you ini. Jadi kita paketan. Jadi kalau misalnya you take it all ya diuntungin. Tapi kalau ini juga ngambil membutuhkan parsial, berarti ya itu ruginya di situ. Tapi sebenarnya desainnya memang kita udah desain murah, tapi emang menggunakan sistem kurikulum, sistem yang memudahkan kita juga, jadi nggak ribet. Terus ada yang nanya bisa dicicil, so sorry sekarang kita udah nggak ada yang bisa dicicil ya Alfrinda, nggak ada yang nggak bisa dicicil. Ada pertanyaan Pina apa? Iya, aku mau tanya tentang penelitian sih Kak. Iya, apa? Apa namanya, ini tentang misalkan nih. Kamu semester berapa? Udah kerja sih Kak. Oh udah kerja, oke. Kamu jurusan apa? Kebidanan. Oh kebidanan, oke. Gimana? Aku tuh kayak pernah dengar cerita, mungkin ini bisa dikatakan kurang baik atau kayak gimana? Suaranya hilang, oke. Dengar nggak Kak? Ya, sekarang besar. Nah, maksudnya aku di beberapa kasus, maksudnya aku tuh kayak pernah dengar doang. Itu kayak sejenis apa namanya? Aku nggak tahu ini dikatakan baik atau malah ini menguntungkan gitu. Jadi itu
misalkan nih Kak, ada materi ya Kak ya, ada materi, terus materi maksudnya materi tersebut itu yang siap buat dipublikasi. Kita itu apa namanya, tidak mencantumkan nama orang yang membuat materi tersebut. Maksudnya katakanlah dia itu punya kayak beberapa kasus gitu. Contoh itu seperti misalkan anemia gitu kan ya, anemia terus dia tuh bikin kasusnya itu pada saat dia kuliah gitu. Terus karena apa namanya banyak banget apa namanya laporan-laporan kasus itu kan banyak banget. Itu tuh kayak terbuang gitu kan. Maksudnya kayak terkumpul di dalam satu Google Form gitu. Dan kita tuh kayak ngambil kasus itu terus kita publikasikan tanpa sepengetahuan orang tersebut atau juga tanpa mencantumkan nama orang yang membuat itu. Nah, itu tuh Itu kan kira-kira ethics. itu ada apa? Itu lebih ke etika penulis. Tapi kan kalau di sebenarnya itu tergantung duwe kamu ini. Sebenarnya Vina, kalau kita ngomongin masalah riset, itu ada standarnya. Kayak gimana cara dia mengambil data, gimana cara dia mengevaluasi, itu ada standarnya. Itulah perbedaan riset sama yang non riset. Jadi kalau misalnya cara ngambil datanya nggak terstandar, ininya juga nggak standar, berarti datanya kurang bagus sebenarnya. Jadi kamu harus pelajarin gimana, misalnya tuh mau ngambil suatu kasus atau mau penelitian apa, untuk ngambil datanya itu tuh ada etikanya. Jadi bukan sekedar kayak sebenarnya nih kalian mau interview, secara yang benar nih. Kalau kalian mau publikasi, mau interview orang tuh jangan ribet prosesnya sebenarnya. Bukan sekadar kalian mau interview, ya udah interview doang. Untuk interview orang, ada gini caranya. Yang saya tahu ya, yang pertama, pertanyaan interview itu dia harus sudah divalidasi dulu sama ahli. Orang-orang yang udah S3 di bidang itu, terus sebelum ditanya kayak gitu, nanti diuji coba lagi, baru diinterview. Pas nyambil interview tuh datanya juga panjang sebenarnya. Jadi, tapi terkadang kalau kita penelitian tuh adalah yang kita ini ya, kayak kita enggak laksanaan sesuai prosedur. Gitu. Tapi you should know the procedure. Jadi lebih ke masalah metodologi. Jadi kamu harus berarti pelajarin metodologi lagi untuk di sana. Secara metodologi sebenarnya every research itu ya mirip-mirip ya, atau pasti setiap ini beda. Tapi intinya kalau metodologi kamu itu, kamu harus ambil dari jurnal-jurnal ini atau buku-buku yang terpercaya untuk bisa ininya. Makanya di jurnal itu kolaborasi is good, apalagi kalau misalnya kalian masih S1, terus mau nulis sendiri dan publikasi sendiri mungkin nggak akan diterima. Kenapa? Karena kalian belum punya credibility untuk bisa menjadi peneliti. Tuh. Jadi nggak segampang itu ya. Itu. Oke. Itu tuh ada kayak sejenis jalur hukumnya gitu nggak sih? Karena gini Kak, ya maksudnya kayak terus terang dulu pada saat aku tuh publikasi yang skripsi, itu tuh aku pernah ditawarin gitu sama salah satu orang yang dia tuh bersedia untuk mempublikasikan skripsinya aku gitu kata dia kan, nanti berkontribusi untuk menerjemahkan aja dan dia berkontribusi juga untuk membiayai itu di tingkatnya tuh jurnal internasional, aku agak lupa itu. Tapi ya kenapa? Ya masalahnya kalau saya mau kayaknya udah saya akan masukin namanya. Memang kayak begitulah dunia jurnal itu. Kamu harus berani berkolaborasi. Kalau kamu pelit banget, kayak misalnya kamu penelitian nih, terus kayak ada yang boleh aku masuk namanya enggak gitu. Kalian pelit banget ya, kalian juga suatu saat akan dipelitin. Jadi kalau misalnya mau banyak, kita harus berkolaborasi dan di dalam kolaborasi itu tidak semuanya berkontribusi gitu. Oke? Itu caranya. Kalau mau cepat banyak itu ya kayak gitu caranya. Tapi kalau mau yang jujur-jujur banget ya nggak boleh sebenarnya. Tapi it's okay, itu udah praktik yang orang bisa lakukan. Kalau udah banyak jurnalnya, udah mencapai profesor ya mungkin you don't need something like that. Tapi kalau misalnya you still need it, apalagi masih mahasiswa, ya udah go gitu. Bahkan kamu bisa minta ada tingkatmu, kamu kan nggak pernah publikasi skripsimu. Ayo sini saya yang tulis skripsimu, setelah saya publikasi, wah enak. Nggak masalah kayak gitu, boleh.
It's okay. Kita bisa Tapi kayak kalau berarti gitu. kayak nggak ada jalur Hmm. hukumnya gitu kayak. Jalur hukum Kenapa ngapain? apa? Selama tidak ada keberatan. Enggak, aku kayak pernah dengar gitu tuh katanya itu tuh bisa jadi itu namanya dia tuh kayak di blok hitam gitu. Jadi dia nanti kayak nggak Iya, bisa kalau kalau enggak, bukan gitu. Tapi kalau yang dia mengambil punya orang, tapi orangnya keberatan ya minta. Kalau ini kan kerjasama. Saya juga sering kok enggak pernah ngapa-ngapain, cuma ditaruhin namanya doang. Kenapa bisa ditaruhin nama saya? Karena dengan naruh nama saya, misalnya nih, kenapa? Misalnya nih kayak kamu nulis nih, kamu ngerjain semuanya kamu kerjain. Terus bahkan dari bayar semua. Tapi untuk publikasi supaya kamu mudah publikasinya itu, supaya mudah publikasinya kamu minta tolong dosenmu. Karena dosenmu punya jaringan. Kalau kalau bareng dia nulisnya, itu akan lebih mudah terpublikasi. Kayak gitu caranya, emang. Something like that. Oke? Jadi kita harus tahu cara mainnya juga. Kalau kita mau sukses di segala bidang, we have to know how the game play. Bener nggak teman-teman? Bener kan? Kalau kalian mau sukses di satu bidang, kalian harus tahu cara bermainnya gimana. Dan itu kadang itu ada ilmu-ilmu yang nggak diajarin, tapi itu. Jadi kalau misalnya kalian mau kayak gitu, santai aja, nggak usah takut. Bahkan saya kayak kakak aja deh, kakak aja deh yang jadi penulis pertama aku, yang penting ada namanya doang, walaupun aku yang kerjain gitu. It's okay. Semua yang penting saling menguntungkan kan, gitu. Jadi makanya kalau saya sih mikirnya, kalau di bidang saya ya, di bidang social science, kalau bisa saling bantu ya, Wak, kenapa harus saling ini? Teman. Oke? Itu bisa dipertimbangkan ya, Vina ya. Pertanyaan nih, saya punya keinginan itu lanjut studi ke luar negeri seperti kampus Jepang atau kampus lainnya. Tapi kalau bisnis tidak baik, belum terus ya, presentasi minim, usia sudah termasuk tua. Sendiri berapa lama bisa dapat bisa dari studi di luar untuk programnya share club? I don't know. Aku cuma, halo Mas Hen, saya cuma bisa ngebantu apa yang gue bisa bantu, kayak untuk ningketin. Kalau saya sih prinsipnya ya, saya bikin bimbingan belajar untuk orang-orang untuk belajar TOEFL, belajar IELTS, terus berusaha untuk mencari prestasi atau berusaha ningketin reasoningnya. Kenapa? Ya, kalau saya sih prinsipnya, aku nggak bisa garansi orang ya. Bahkan mungkin kalau bisa garansi orang kayak, kamu bisa dapat beasiswa dalam waktu segini-segini. Mungkin dibayar puluhan jutanya, banyak yang akan mau ya. Bahkan kayaknya bimbingan beasiswa emang, bahkan bimbingan satu TOEFL atau IELTS bisa mahal banget ya. Tapi itu, kalau saya sih, saya cuma ingin menularkan sama orang bahwa kalau kalian mau beasiswa atau ini, you should work harder and you should know how to get it, ya enggak? Kalau misalnya kalian harus tahu betul gimana cara untuk mendapatkan sesuatu itu, benar kan? Ya kan? Misalnya nih, kayak sekarang kalian pasti udah sering ikut webinar tentang beasiswa, benar? Ya kan? Ya kan? Mostly kalian mungkin udah nggak satu, tapi mungkin udah puluhan kali ikut webinar beasiswa, benar? Ada yang pernah sampai puluhan kali nggak? Kalian pasti dari dapat benang merahnya bahwa mereka itu bagus CV-nya, mereka bagus prestasinya, ya nggak? Is it? Percaya nggak? Atau kalian nggak setuju? Mostly kan, mostly yang ketika kalian ikut webinar, dengerin orang presentasi tentang beasiswa, rata-rata mereka is okay. Maksud itu rata-rata mereka prestasinya bagus dan mereka tuh keren-keren orangnya, kayak keren-keren, nanti tuh prestasinya banyak, yang mereka lakukan banyak, kontribusinya mereka banyak gitu. Ya emang kayak gitu. That's why kalau memang teman-teman mau berprestasi, mau dapetin itu, you should know the games, you should know bagaimana cara dapetinnya. Kalau misalnya kalian cuma bermodalkan keyakinan tapi tidak mau mengubah diri kalian, ya you cannot get it. Ya memang, kalau saya sih pikirnya begini, kayak kejar beasiswa atau kejar itu, kita kan, atau mungkin publikasi jurnal berbayar gitu kan. Memang itu adalah cara yang harus kita kejar untuk itu. Ibaratnya tuh kalau misalnya kalian nggak mau sekolah, ya kalau misalnya nih, kalau misalnya kalian nggak mau sekolah, ya kalian nggak bisa, sama aja. Kalau kalian mau sekolah gratis, ya nggak mungkin. Gitu loh maksudnya, ya nggak? Ya segala sesuatu emang kita harus berkorban, nggak sih? Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau berkorban, korban apa aja? Korban uang pun nggak cukup loh.
Kalian punya banyak uang nggak cukup juga untuk bisa dapat itu semua, dapat beasiswa nggak cukup karena nggak bisa juga gitu. Terus kalian juga rajin doang, nggak ngumpulin doang juga nggak bisa. Orangnya tes IELTS aja mahal, tes TOEFL aja mahal ya nggak? Tes TOEFL 550, belum pergi kalau tes beasiswanya offline harus ke sana sini, belum translate dan sebagainya. Jadi kalau kalian nggak mau berkorban ya lebih baik mundurnya cepat aja. Ya nggak? Jadi kalian berpikirnya jangan berpikir bahwa dapat beasiswa itu kalian dapat gratis bener-bener. Itu salah pikirannya kayak gitu. Kita kejar beasiswa itu karena kita mau dapat fasilitas yang lebih. Ya ibaratnya tuh kalau kita ngabisin misalnya buat persiapan beasiswa, buat belajar IELTS, bayar TOEFL, tes beasiswa, buat kejar prestasi, misalnya ngabisin 20 juta. Tapi karena kalian dapat beasiswa, nantinya kalian dapat benefit sampai 1M misalnya. Kalian bisa ngambil di luar negeri. Terus fasilitas yang kalian dapat itu senilai 1M. Itu terhitung dari biaya kuliah, biaya hidup dan sebagainya. Worth it nggak sih? Worth it nggak? Worth it nggak? Worth it loh menurutku. Kalau menurut kalian gimana? Misalnya kalian ngabisin 20 juta nih buat kejar beasiswa. Tapi kalian itu kuliahnya di luar negeri. Ya ibaratnya tuh sama. Kadang kan kalian juga kejar kuliah misalnya. Kadang kalian kuliah misalnya sekolah nih. Ada yang kalian kejar sekolah yang bagus, yang mahal mungkin kadang. Bahkan misalnya kalian mau kuliah ke UI misalnya. Terus kalian harus sampai kuliah di sana, tinggal di sana, bayar semana. Tapi kan ada yang kalian kejar. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau investing ke sana, ya nggak mungkin. Ya nggak worth it. Ya maksudnya tuh ya gitu. Makanya kalau saya sih prinsipnya tuh, it's okay, you don't have money, it's okay. But maksudnya tuh kayak, gue selalu berpikir bahwa kayak, aku tahu misalnya kekuranganku ketika mau dapat beasiswa tuh aku kekurangan uang nih. Ya dibanding teman-teman yang lain, mungkin kan ada teman-temanmu yang mungkin dia bisa untuk khusus dia tuh mereka bisa khusus di tempat-tempat yang mahal, terus mereka bisa pergi kemana-mana, bisa tes dengan gampang gitu kan. There are many ways. Saya yakin kok kalau kalian sering usaha, maksud tuh usaha berdoa, ada jalannya, ya enggak? Ada jalannya. Kalian jangan maksud tuh ketika ada finding an issue on your struggling, kayak pasti rata-rata kan kalian takutnya lebih ke kayak funding nih gitu kan, rata-rata ya kan, mostly ke funding ya kan, kayak tuh kalau aku misalnya mau kejar beasiswa buat ikut lomba, buat kejar prestasi tuh pasti banyak banget tuh ngabisin duit gitu. Ya kalau saya sih mikirnya gue bisa bekerja gitu. Dulu saya juga kuliah, saya masih bisa ngajar private atau masih bisa cari cara untuk dapat uang gitu. Atau gue berdoa rezeki orang tua yang nambah gitu. Tapi you have to show to Allah juga, to Tuhan juga. Tuhan itu, Allah itu, kalau kalian usahanya keras, Allah juga akan ngebantuin kalian dengan many ways. Benar nggak? Pernah kalian merasa bahwa kayak kalian itu pengen sesuatu, udah usaha keras, berdoanya juga keras, ya walaupun kalian gagal achieving it, kalian akan dapat sesuatu yang lebih bagus gitu. Jadi jangan, mentalitinya tuh harus dibangun ya. Mentalitinya tuh harus lebih berani lagi. Maksud tuh lebih berani tuh when you know the games, kalau kalian udah tahu bahwa misalnya untuk dapat beasiswa kalian harus bisa jadi excellent, harus berprestasi, why not? Ya udah, just do it, kejar gitu. Toh juga kalau berprestasi, many things will come back to you. Jadi emang kalian juga harus berani investing terhadap diri ya untuk belajar kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak berani berkorban untuk dapat beasiswa, ya kalian akan pasti kalah dengan saingan kalian. Kalian selalu ada namanya kompetisi di sana. Jadi pasti akan menang itu adalah yang terbaik, ya kan? Is it? Ya. Ada orang-orang yang beruntung karena mereka punya banyak uang. Kalau misalnya orang banyak uang, ya ngapain mereka kejar beasiswa? Mereka bisa kuliah ke luar negeri pakai biaya sendiri. Easy kan? Nah, kalau misalnya kita punya uang, tapi kalau untuk kuliah ke luar negeri itu kayak nggak mungkin. Ya kita bisa kejar beasiswa. Kita bisa using our money untuk belajar bahasa Inggris, untuk kejar prestasi, untuk jadi lebih dari yang lain. Itu volunteering dan sebagainya.
So you can do it. Kalau misalnya kurang lagi, you can lebih tingkatkan lagi usaha dan doanya. Karena kalau dengan kalian berusaha, berdoa, masa sih Tuhan tuh pelit banget sama kalian, ya nggak? Tapi mungkin kayak lebih ke priority, lebih ke your mind gitu. Saya yakin sih kalau misalnya kalian udah priority something, you know the way, kalian lebih baik jangan selalu denial. Pasti mungkin di antara kalian kayak denial aja, kayak gue tuh masih belum yakin nih sama ini itu. It's okay. Ya mungkin suatu saat juga kalian akan sadar bahwa what you did is wrong. Kayak gitu. Jadi buat yang semester bawah, semester 2, semester 4, semester 6, if you know bahwa kalian itu pengen selesai S1, pengen S2, wherever you are, ketika kalian udah tahu how to get something, you should put much more energy ke sana. Kalian nggak akan pernah berhenti sibuk kok. Karena kan nggak pernah berhenti sibuk. Kalian nggak akan pernah berhenti ini. Ya makanya orang yang dapat beasiswa itu adalah orang yang eksepsional namanya. Dan kalian juga yakin bahwa ketika kalian dapat beasiswa, you will be considered as exceptional student. Jadi hanya orang-orang yang mampu membagi waktunya, tidak hanya kuliah atau sekolah aja, tapi mereka juga bisa punya waktu untuk mengejar prestasi. Bahkan mungkin juga mereka bisa waktu untuk bekerja dan sebagainya. This is the best. Itu yang dicari emang. Jadi bukan orang biasa-biasa sebenarnya dicari ya untuk beasiswa itu. Tapi terkadang tidak semua orang bisa jadi perfect as they wish, makanya yang biasa-biasa juga bisa keterima. Gitu. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan terakhir satu lagi? Ada nggak? Satu aja. Tanya stop. Oke, karena tidak ada, cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga teman-teman lebih sadar lagi. Sebenarnya mengejar prestasi, where you know bahwa menulis itu is very important for your future. Kalian harus lebih, ya udah berarti you know that I should go on that. Oke semuanya, thank you, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye, thank you, Bye-bye, Mister. bye.